Setiap spesies di bumi perlu beradaptasi dengan dunia di sekitarnya untuk bertahan hidup. Manusia pun tidak terkecuali. Kita belum ada jutaan tahun lalu. Kerangka tertua manusia modern yang pernah ditemukan berusia sekitar 196.000 tahun. Tapi dalam periode waktu yang relatif singkat ini, spesies kita sudah banyak berevolusi. Bahkan, manusia tidak pernah berhenti berevolusi. Setidaknya, begitulah pemikiran sejumlah ilmuwan. Dan beberapa ciri berikut ini sepertinya membuktikannya. Sekitar 20.000 tahun lalu, aku belum lahir saat itu, hanya anak-anak yang bisa minum susu tanpa sakit perut. Tapi, kemudian manusia menjinakkan hewan seperti sapi dan kambing. Gen baru berkembang dalam tubuh manusia dari generasi ke generasi. Saat ini, sekitar sepertiga dari populasi dunia bisa minum susu saat dewasa. Bahkan, kemampuan ini sebenarnya dikembangkan secara mandiri di antara berbagai kelompok orang di seluruh dunia. Rahang kita juga tidak sebesar yang dimiliki kerabat kita yang telah punah. Rahang kita mengecil karena makanan olahan yang lunak jauh berbeda dengan makanan nenek moyang kita. Gigi kita juga turut mengecil dan beberapa bahkan telah hilang total. Banyak orang mungkin tidak pernah punya gigi geraham ketiga yang dikenal sebagai gigi bungsu. Tapi, bagi nenek moyang kita, gigi ini sangat penting. Molar ketiga biasanya berkembang ketika seseorang berusia 18 sampai 25 tahun. Di rentang umur ini, sebagian besar gigi nenek moyang kita sudah aus. Jadi, gigi geraham ketiga berperan sebagai pengganti. Tapi beberapa perubahan kecil dalam anatomi manusia mungkin tidak ada hubungannya dengan evolusi. Misalnya, manusia menjadi semakin tinggi selama beberapa ratus tahun terakhir. Penyebab paling memungkinkan hanyalah nutrisi yang lebih baik serta akses ke perawatan medis modern. Dan mungkin bola basket. Tapi perubahan apa yang menunggu umat manusia di masa depan? Tentu saja belum ada yang tahu pasti. Tapi para ahli punya sejumlah teori menarik. Salah satunya, kita bisa memendek karena adaptasi terhadap kehidupan di planet yang terlalu padat. Penelitian telah menunjukkan orang yang lebih pendek mengonsumsi lebih sedikit energi dan sumber daya daripada orang yang lebih tinggi. Di era pemburu pengumpul, manusia tidak bertemu banyak manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang, manusia harus beradaptasi dengan kehidupan di kota padat penduduk. Dan siapa yang tahu, mungkin dengan waktu yang cukup, gen kita akan merespons perubahan ini dan mengurangi tinggi badan rata-rata manusia. Kemungkinan lainnya adalah makin banyak orang berwajah mirip. Manusia modern sering bepergian. Ketika berbagai jenis manusia berinteraksi dan memiliki keturunan, gen kita menjadi semakin bercampur. Di masa depan, hal ini mungkin membuat beberapa karakteristik fisik menjadi lebih seragam. Manusia berpenampilan rata-rata, mungkin berkulit dan berambut gelap, sementara ciri tubuh lain seperti bintik wajah atau mata biru jarang muncul. Beberapa ilmuwan berpikir evolusi sama sekali tidak akan memainkan peran penting di masa depan kita. Berbeda dengan nenek moyang kita yang hidup jutaan tahun lalu, kini kita memiliki budaya yang sangat maju berdasarkan kerjasama dan teknologi modern. Jadi, kita tidak perlu lagi berjuang bertahan hidup. Karena itu, kita mungkin benar-benar berhenti berkembang sebagai spesies dan tetap sama di masa depan kelak. Namun, jika evolusi kita terus berlanjut, ada kemungkinan kita akan menjadi makhluk yang lebih kompleks dan cerdas. Karena kemajuan teknologi, cara kita mengatasi masalah bisa lebih bergantung pada kecerdasan otak dibanding kemampuan fisik. Jadi, otak kita mungkin menjadi lebih besar. Ini mungkin sudah terjadi, seperti kepalaku misalnya. Beberapa pengukuran ilmuwan menunjukkan ukuran tengkorak rata-rata manusia membesar. Ruangan dalam tengkorak untuk otak telah bertambah besar, kira-kira seukuran bola tenis. Atau mungkin sebaliknya yang terjadi, dan otak kita justru menyusut. Arah perkembangan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Beberapa orang berpikir otak manusia laki-laki makin mengecil selama 20.000 tahun terakhir. Tanyakan saja ke para perempuan. Jika terus mengecil dengan kecepatan yang sama selama 20.000 tahun berikutnya, ukuran otak laki-laki akan sama dengan otak manusia purba yang hidup sekitar 2 juta tahun lalu. Tunggu, apa artinya kita menjadi kurang cerdas? Nah, otak yang lebih besar tidak selalu berarti kecerdasan yang lebih tinggi. Kita mungkin saja berevolusi menjadi memiliki otak yang kecil tapi super efisien. Teori lain mengatakan tubuh kita mungkin belajar menggunakan kalori dari makanan cepat saji. Makanan seperti pizza, kentang goreng, dan donat mengandung lemak trans. Bahan kimia ini sulit dicerna oleh tubuh.
Tapi bagaimana jika manusia di masa depan? Entah bagaimana beradaptasi dengan jenis makanan ini jika kita memakannya cukup lama? Bagaimanapun, proses yang sama telah terjadi dengan susu. Dalam beberapa ribu tahun, orang dapat mengembangkan gen yang dapat memecah lemak trans dan menyerap sesuatu yang sehat darinya. Itu pun kalau mereka masih suka makan burger dan kentang goreng tentunya. Donat! Manusia masa depan mungkin memiliki rambut yang lebih sedikit dibanding kita saat ini. Rambut sangat penting bagi nenek moyang kita. Rambut membantu mengatur suhu tubuh, membuatnya tetap hangat di iklim dingin dan sejuk di lingkungan panas. Saat ini, kita masih memiliki jumlah rambut yang sama seperti kebanyakan orang. Tapi, beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa rambut kita saat ini sama pentingnya untuk kelangsungan hidup seperti dulu. Karena kini kita punya sistem pemanas dan pakaian modern untuk lingkungan apapun, mungkin seiring waktu nantinya, jumlah rambut kita makin sedikit. Lalu, manusia di masa depan berkata, "Hei, bulu dia sedikit sekali ya." Namun, rambut kita masih memiliki banyak kegunaan. Bulu mata melindungi mata kita dari debu, dan alis menjaganya bersih dari keringat. Beberapa ahli berpendapat, rambut di kepala bahkan membantu menstabilkan suhu otak. Jadi, kita mungkin tidak akan sepenuhnya tidak berambut, hanya sedikit lebih halus saja. Dan ini dia kabar buruknya. Manusia masa depan mungkin punya sistem kekebalan lebih lemah dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Teknologi medis dan antibiotik baru bisa meningkatkan kesehatan kita, namun ada risiko bahwa obat-obatan tersebut dapat membuat sistem kekebalan kita lebih malas dan tidak siap melawan infeksi dari waktu ke waktu. Masih ada banyak generasi akan lahir, mungkin saja tubuh manusia tidak mampu bertahan, bahkan dari penyakit sederhana tanpa bantuan medis yang serius. Saat ini, perkembangan manusia bukan cuma ditentukan oleh biologi, teknologi juga berperan. Suatu hari, mungkin orang akan berhenti menunggu evolusi memberikan apa yang mereka inginkan dan mulai mengubah diri mereka sendiri dengan menggunakan teknologi canggih. Para dokter sudah menggunakan alat buatan untuk membantu orang yang bermasalah kesehatan. Jadi, siapa yang bilang mesin dan komputer tidak akan digunakan jauh di masa mendatang untuk sepenuhnya mengubah kemampuan fisik kita? Keturunan kita mungkin mendapatkan berbagai jenis implan otak, atau bisa juga dilengkapi mata buatan dengan fungsi kamera. Namun, dalam skenario ini, kita juga bisa menjadi kurang berpengetahuan. Untuk apa mempelajari bahasa asing atau mengingat tanggal-tanggal bersejarah kalau semua informasi dunia telah diunduh langsung ke otakmu? Jika manusia akhirnya menjadi spesies multiplanet dan mengolonisasi Mars, tubuh kita bisa mulai beradaptasi dengan kehidupan di luar bumi dengan cara yang menarik. Perbedaan antara lingkungan di bumi dan planet merah itu begitu besar, sehingga evolusi dapat dipercepat. Dalam hal ini, manusia dapat beradaptasi dengan kondisi fisik baru hanya dalam 6.000 tahun atau hanya beberapa ratus generasi. Dalam lingkungan gravitasi rendah di luar angkasa atau dunia asing, struktur otot kita bisa berubah. Kita tidak membutuhkan beberapa di antaranya, sementara yang lain akan berkembang lebih cepat. Jumlah lemak tubuh yang kita miliki mungkin meningkat di iklim dingin. Temperatur rendah juga dapat membuat rambut kita tumbuh tebal dan panjang kembali. Kulit kita mungkin menjadi lebih berpigmen dan lebih terlindungi dari radiasi UV berbahaya. Dan kelopak mata kita mungkin menebal untuk melindungi mata kita dari semua sinar kosmik di luar atmosfer bumi.